Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ayo ikhwah, azani wa azakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun al-yujlisu khadimahu ma'ahu ila akal. Bab apakah mendudukkan pembantunya bersamanya jika makan? Bab apakah mendudukkan pembantunya bersamanya jika makan? Maksudnya, apakah seseorang mendudukkan pembantunya kalau dia makan bersamanya? Artinya gini, ketika seorang majikan makan, apakah dia juga mengajak pembantunya duduk untuk makan bersamanya? Nah, ini maksudnya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddad qal haddatsana Yahya ibnu Sa'id an Ismail ibni Abi Khalid an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza jaa ahadakum khadimuhu bi ta'amihi falyujlishu fa illam yaqbal falyunawilhu minhu. Telah menceritakan kepada kami Musaddad, ia berkata telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ismail bin Abi Khalid dari ayahnya dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian didatangi pembantunya dengan membawa makanannya, hendaknya mengajaknya duduk bersamanya, mendudukannya bersamanya. Kalau memang tidak mau, maka berikanlah makanan untuknya. Berikanlah makanan itu untuknya. Nah, ini hadisnya Bapak, insyaallah makin jelas, dari Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian didatangi pembantunya dengan membawakan makanan untuknya, maka dudukkanlah ia bersamanya. Artinya, kalau misalkan pembantu ini memasakkan sesuatu untuk kita, lalu dibawakan masakan itu ke kita, hendaknya pembantu itu diajak makan bersama dengan kita, duduk bersama. Ini maksudnya. Kalau tidak mau, mungkin ada alasan tertentu, mungkin lebih suka makan sendiri, nggak disertai teman. Kalau memang tidak ingin seperti itu, maka berikanlah pembantu itu makanan yang ia masak. Ini maksudnya. So jelas ya. Jadi kalau ada pembantu bawakan makanan, ajak dia duduk makan bersama. Kalau kita enggan, merasa risih, mungkin karena ada tamu atau gimana, atau dianya malu, ya sudah, kasih dia makanan. Yang penting dia bisa merasakan apa yang dia masak. Karena dialah yang memasak, merasakan panasnya masakan, merasakan letihnya memasak, maka berikanlah dia sedikit makanan yang akan kita makan itu, kalau memang jumlahnya sedikit. Tapi kalau jumlahnya banyak, berikan dia yang banyak. Nah, ini makna hadis tadi. Dari hadis tadi kita bisa mengambil beberapa pelajaran, diantaranya anjuran untuk berbuat baik kepada pembantu, ya. Di antaranya apa? Dengan mengajak dia makan bersama atau memberikan kepada dia makanan yang ia masak. Alasannya apa? Ya tadi, dia sudah memasakkan masakan untuk kita, dia udah merasakan mencium aroma wanginya masakan kita itu, maka berikanlah dia makanan dari itu. Nah, tapi ini hukumnya tidak wajib, mustahab, dianjurkan saja. Itu faidah pertama. Lalu faidah kedua yang bisa kita petik dari hadis ini juga, Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga perasaan sesama.
untuk menjaga perasaan. Artinya seorang muslim harus menjaga perasaan saudaranya. Contohnya dalam hadis ini pembantu. Dia sudah memasakkan untuk kita, lalu pokoknya udah letih lah, udah dimasakkan, udah merasakan panasnya, aromanya wangi, lalu diberikan pada kita. Dalam hatinya mungkin ada perasaan pengen saya makan itu. Nah, seorang muslim harus tahu, peka melihat perasaan. Artinya dia bisa merasa orang sekitarnya, oh dia mungkin pengen juga merasakan makanan, ya udah duduk makan sama. Kalau misalnya enggak, kamu buat kamu. Nah ini ya, jadi harus merasa ini apa, istilahnya bisa merasakan orang yang ada di sekitarnya. Harus tahu perasaan orang sekitarnya, menjaga perasaan orang sekitarnya. Seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah suatu hari diberikan hadiah. Nah kebetulan di samping beliau ada anak kecil, maka beliau pun berikan juga anak kecil itu. Karena apa? Orang melihat, oh dia dapat hadiah, apalagi anak kecil kan, mungkin pengen gitu, nah berikanlah pada dia. Ini dalam rangka menjaga perasaan seorang muslim. Lalu faedah terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini juga, Islam menganjurkan, memerintahkan tawadhu, rendah hati. Contohnya dalam hadis ini, seorang majikan dianjurkan untuk makan bersama dengan pembantunya. Nah, ini artinya apa? Islam mengajarkan kita untuk rendah hati kepada sesama, termasuk kepada pembantu kita. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.